Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Angin Rasulullah malam berembus Sallallahu dingin Alaihi menyusup Wasallam. celah-celah papan rumah reot milik keluarga Naya. Di sebuah desa kecil yang dikepung bukit dan hutan batu bara, suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar menjadi saksi bisu penderitaan yang tak pernah selesai. Naya, gadis remaja berkulit sawo matang dengan rambut panjang yang dikepang sederhana, menatap langit-langit kamar sambil menggenggam erat tangan ibunya yang tengah terbaring lemah. Matanya sembab, bibirnya kering, tapi tatapannya tegar. Ia sudah terlalu sering menangis. Hari ini ia hanya ingin ibunya sembuh. Itu saja. Di luar kamar, terdengar suara langkah berat dan pintu dibuka paksa. Ayah tiri Naya, Pak Darto, masuk sambil membawa selembar kertas dan sebatang rokok menyala di tangan kirinya. "Besok kamu ikut aku ke kota," ucapnya dingin, tanpa memandang wajah Naya. Naya mengerutkan dahi. "Ada apa, Pak?" Pak Darto melemparkan kertas ke atas kasur. Sebuah surat perjanjian utang piutang dengan cap perusahaan tambang batu bara. "Utang kita sudah tembus 100 juta. Ibumu butuh perawatan. Aku nggak punya pilihan lagi. Aku bisa kerja, Pak. Jadi buruh cuci. Jualan di pasar juga bisa." Naya memohon. Pak Darto menatap tajam. "Laki-laki itu nawarin lunasin semua. Tapi kamu harus jadi istrinya." Naya terdiam. Dunia serasa runtuh. "Laki-laki? Siapa?" "Namanya Pak Raga. Pemilik tambang batu luhur. Umurnya 60. Tapi dia punya segalanya." Jantung Naya berdetak tak karuan. 60 tahun? Itu lebih tua dari ayah kandungnya yang sudah meninggal. Naya merasa mual. "Aku nggak mau," serunya. "Aku masih sekolah." Pak Darto mencengkeram lengan Naya. "Sekolah nggak akan nyembuhin emakmu. Tapi pernikahan ini bisa bayar semuanya. Bisa bawa ibumu ke rumah sakit bagus. Kamu pikir ini tentang kamu? Ini tentang hidup keluarga kita." Tangannya gemetar. Kepalanya mendidih. Tapi Naya tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menatap ibunya yang tidur dengan napas tersengal. Ia tahu, wanita itu tak akan bertahan lama jika terus berada di rumah ini. Pagi itu, Naya duduk di dalam mobil tua milik Pak Darto, melintasi jalan berbatu menuju kantor pusat tambang. Di kiri kanan, gundukan tanah hitam bekas galian menyembul seperti luka di tubuh bumi. Asap dari cerobong tambang menari di langit kelabu. Kantor tambang berdiri megah, bertingkat 3, kontras dengan rumah-rumah warga yang reot dan lapuk. Di dalam, suasana sunyi. Seorang pria bersetelan hitam berdiri di ujung lorong. Itulah Pak Raga. Rambutnya penuh uban, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan penuh kuasa. Ia berdiri bak raja di singgasananya. "Ini anaknya?" tanyanya. Pak Darto mengangguk. Naya menunduk. Tubuhnya lemas. Tapi ia paksa berdiri tegak. Pak Raga melangkah mendekat. "Kamu cantik. Lebih muda dari yang kubayangkan. Kamu tahu kenapa kamu di sini?" Naya menggigit bibir. Ia mengangguk pelan. "Aku akan beri kamu kehidupan yang tak pernah kamu bayangkan. Tapi kamu harus tahu, aku bukan orang yang bisa kamu lawan. Sekali kamu masuk ke dunia tambangku, kamu harus ikut aturanku." Naya hanya menatap kosong. 2 hari kemudian, pernikahan dilangsungkan secara tertutup di rumah besar milik Pak Raga. Tak ada tamu, tak ada pesta. Hanya akad sederhana dengan saksi yang dibayar. Naya mengenakan kebaya putih. Matanya tak berkedip menatap lantai. Ia menikah tanpa cinta. Dengan pria yang lebih tua dari kakeknya. Demi utang. Demi nyawa ibunya. Usai akad, Naya dibawa ke kamar yang mewah namun terasa seperti penjara. Dindingnya marmer, tempat tidurnya besar, tapi udara di dalamnya dingin dan menyesakkan. Malam itu, Pak Raga masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di kursi di sudut kamar,
menyalakan rokok dan menatap Naya. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Aku tahu kamu membenciku. Tapi nanti, saat kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya, kamu tidak akan berani membenci. Naya hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah. Ia akan bertahan. Dan suatu saat, ia akan keluar dari neraka ini. Namun ia belum tahu, rumah itu menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Suara ketukan aneh di malam hari. Lorong bawah tanah yang tersembunyi. Dan sosok lelaki muda dengan tatapan dingin yang mengawasinya diam-diam dari kejauhan. Dan di luar sana, lubang-lubang tambang itu tak hanya menggali batu bara, tapi juga menggali dosa masa lalu yang siap menyeret semua orang ke dalam kegelapan. Hari-hari pertama di rumah Pak Raga terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Naya bangun setiap pagi dengan dada sesak dan mata sembab. Ia masih belum terbiasa tidur di ranjang empuk bertirai sutra, tapi hatinya dingin seperti batu. Mewahnya kamar tak mampu menenangkan jiwanya yang resah. Seluruh rumah besar itu seperti museum. Hening. Penuh benda antik. Dindingnya dihiasi foto-foto tambang tua dan potret hitam putih keluarga Pak Raga dari puluhan tahun lalu. Tapi ada satu foto yang paling mencolok. Foto seorang wanita muda dengan senyum sendu berdiri di samping Pak Raga yang masih muda. Di bawahnya tertulis nama, Ratri. Naya menatap foto itu lama, seperti merasakan sesuatu yang aneh menggelitik hatinya. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah sepatu bergema di koridor panjang. Seorang pria muda muncul dari balik pilar. Tingginya menjulang, rambut hitamnya sedikit berantakan, sorot matanya tajam dan asing. Ia mengenakan kemeja hitam dan celana tambang. Tubuhnya penuh debu, tapi karismanya tak bisa disangkal. "Kamu istri baru kakekku?" tanyanya tanpa basa-basi. Naya mengangguk gugup. "Aku Raka, cucu satu-satunya." Naya mengangguk lagi. "Saya, Naya. Aku tahu." Lalu Raka berbalik dan pergi, meninggalkan aroma solar dan kesan misterius yang tak terhapus. Sejak saat itu, Naya sering melihat Raka dari kejauhan. Ia tidak ramah, tapi tidak juga kejam. "Hei, Din." Malam kedua, Naya sedang membaca di ruang tengah ketika terdengar dentuman halus dari balik dinding perpustakaan. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia dekati rak buku tua di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tuas kecil tersembunyi di belakang buku. Dengan tangan gemetar, ia menarik tuas itu. Rak bergeser perlahan, menampakkan lorong gelap yang menurun ke bawah tanah. Bau tanah dan debu tua menyeruak. Jantung Naya berdegup kencang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah masuk, menuruni tangga yang basah dan dingin. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan penuh lemari besi dan berkas-berkas tambang. Di tengah ruangan, sebuah papan peta tambang tergantung di dinding, penuh coretan merah. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya. "Aku sarankan kamu jangan pernah masuk ke sini tanpa izin." Raka berdiri di belakangnya, wajahnya seperti baja. Aku cuma penasaran." Ruang ini bukan untuk orang luar. Bahkan bukan untuk keluarga. "Aku istri kakekmu. Bukankah itu berarti aku keluarga?" Menjadi istri karena dijual demi utang bukan berarti kamu tahu segalanya. Kata-kata itu menampar Naya seperti cambuk. Ia menunduk. "Maaf." Raka mendekat. Suaranya lebih pelan, tapi masih dingin. "Aku tahu kamu dipaksa. Tapi rumah ini menyimpan hal yang bahkan kamu tidak ingin tahu. Percayalah, semakin dalam kamu menggali, semakin hitam yang akan kamu temukan." Keesokan harinya, Naya mulai merasa rumah itu tidak sekadar tempat tinggal. Ia melihat beberapa pekerja tambang datang malam-malam tanpa seragam, menyelinap ke area belakang. Ia mendengar bisikan dan suara tangis dari kamar kosong di sayap timur. Tapi setiap kali ia tanya pada asisten rumah tangga, mereka selalu diam atau berpura-pura tidak tahu. Suatu malam, Pak Raga memanggil Naya ke ruang kerjanya. Di sana, ia menyodorkan sebuah kotak kecil dari kayu jati. "Buka." Naya membukanya.
Di dalamnya ada kunci tua berkarat dan secari kertas. Itu kunci ke rumah atas bukit. Rumah Ratri. Siapa Ratri? Istriku dulu. Dia meninggal 30 tahun lalu. Tapi rumah itu masih menyimpan kenangan dan kebenaran. Naya menatap kunci itu lama. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Pak Raga sudah menyuruhnya keluar. Rasa penasaran itu membakar. Malam itu juga, Naya pergi diam-diam ke bukit belakang tambang. Rumah tua itu tampak seperti dibiarkan runtuh. Ranting menutupi jendela, lumut melapisi dinding. Ia membuka pintu dengan kunci yang diberikan. Debu beterbangan. Aroma kayu lapuk dan parfum tua menyeruak. Di dalam, ia menemukan kamar penuh lukisan. Semua lukisan menggambarkan wanita yang sama, Ratri. Tapi yang membuat bulu kuduk Naya berdiri adalah lukisan terakhir. Lukisan Ratri sedang menangis dan di belakangnya ada wajah Pak Raga yang melukis dengan darah di matanya. Lalu ia menemukan sebuah buku harian. Catatan harian Ratri. Tulisan itu gemetar, seperti ditulis dalam ketakutan. Dan pada halaman terakhir tertulis, "Jika kamu membaca ini, berarti kamu adalah istri berikutnya. Jangan percaya siapapun, termasuk dia." Naya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Saat ia berbalik, Raka sudah berdiri di ambang pintu. "Kamu tidak seharusnya ke sini," ucapnya pelan. "Aku harus tahu. Kalau begitu, kamu harus siap kehilangan lebih dari sekadar kebebasan." Naya tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan membongkar segalanya. Meski itu berarti melawan keluarga yang punya kuasa lebih dari pemerintah. Atau bahkan melawan Pak Raga sendiri. Tapi ia belum tahu bahwa semua ini belum apa-apa dibanding apa yang akan datang. Sejak malam itu, kehidupan Naya berubah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap suara langkah di lorong, setiap pintu yang berderit, dan setiap tatapan kosong para pekerja tambang kini terasa seperti isyarat dari dunia yang berbisik, "Kamu sedang diawasi." Di ruang makan, Naya duduk berhadapan dengan Pak Raga yang seperti biasa makan dengan tenang. Tangannya gemetar saat memegang sendok, namun sorot matanya tetap tajam. Di sisi lain meja, Raka duduk membisu. Matanya terpaku ke piring tapi pikirannya melayang entah kemana. Ratri tidak mati karena sakit. Suara Naya akhirnya keluar. Pelan tapi tegas. Pak Raga menghentikan gerakannya. Sendoknya diletakkan dengan pelan, menciptakan dentingan kecil yang menggema di ruangan luas itu. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya. "Buku harian di rumah atas bukit." Pak Raga tertawa kecil, namun tawanya hambar, seperti tawa seorang pria yang sudah lelah menyangkal. "Apa kamu percaya semua tulisan wanita yang sedang marah?" Dia takut. Dan dia bilang jangan percaya siapapun. Termasuk kamu. Pak Raga bangkit dari duduknya. Lalu menatap Naya. "Kalau kamu ingin tahu semuanya, kamu harus turun ke tambang. Lihat sendiri apa yang telah aku bangun dan hancurkan." Keesokan harinya, Pak Raga membawa Naya ke area terlarang di dalam tambang batu luhur. Pintu besi besar dibuka dengan kunci khusus yang hanya dimiliki pemilik tambang. Di balik pintu itu, bukan hanya mesin-mesin raksasa yang bekerja siang dan malam, tapi juga lorong-lorong sempit yang mengarah ke dalam tanah sejauh berkilometer. "Tambang ini tidak hanya menggali batu bara," ujar Pak Raga. "Di masa lalu, ada lebih dari itu. Emas hitam, begitu orang menyebutnya. Tapi itu semua punya harga." Naya memperhatikan dinding tambang yang menghitam. Beberapa tanda goresan seperti bekas kuku tercetak samar. Dan di salah satu lorong, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah pintu besi tua dengan nama Ratri terukir di atasnya. "Apa ini?" tanya Naya dengan napas tercekat. Pak Raga tak menjawab. Ia hanya menatap pintu itu lama, lalu berkata lirih. "Aku terlalu mencintainya hingga lupa cara mencintai dengan benar." Malamnya, Naya duduk di taman belakang rumah sambil menggenggam buku harian Ratri yang ia simpan diam-diam. Ia membaca lagi halaman terakhir, mencari petunjuk tersembunyi. Di pojok halaman, ia melihat huruf samar. Di balik cermin,
bukan hanya bayangan. Cermin? Ia segera menuju kamar tidur utama yang dahulu pernah dihuni Ratri, sekarang menjadi miliknya. Di sana, sebuah cermin besar berdiri tegak di sudut ruangan. Naya menggeser cermin itu perlahan. Benar saja, di belakangnya ada rongga kecil di dinding, seperti tempat penyimpanan rahasia. Di dalamnya, ia menemukan kaset rekaman lama dan alat pemutar portabel. Ia nyalakan kaset itu dengan jantung berdebar. Suara perempuan terdengar pelan, lirih, seperti berbicara sambil menangis. Kalau aku mati, itu bukan karena sakit. Aku mendengar mereka menyiksa orang di bawah tambang. Aku melihat mayat pekerja yang dikubur di lubang lama. Raga menyuruh mereka tutup mulut. Tapi aku tak sanggup lagi berpura-pura. Naya menutup mulutnya. Tangis tertahan memenuhi dadanya. Selama ini, rumah ini dibangun di atas kebohongan dan darah. Di malam yang sama, Raka datang mengetuk pintu kamar Naya. Ia masuk tanpa berkata sepatah kata pun dan meletakkan map coklat di atas meja. Itu laporan audit internal tambang. Kamu harus lihat. Naya membuka dokumen itu dan matanya melebar. Ada puluhan nama pekerja yang dinyatakan mengundurkan diri, tapi tak ada bukti pembayaran pesangon. Ada laporan kecelakaan kerja yang disensor. Dan daftar pembayaran diam-diam ke polisi setempat. Kenapa kamu tunjukkan ini ke aku? Aku muak. Selama ini aku diam. Tapi kamu, dengan semua keberanianmu, membuatku sadar, seseorang harus menghentikannya. Naya menatap Raka. Untuk pertama kalinya dengan rasa percaya. Tapi juga rasa takut. Karena jika semua ini benar, maka pernikahannya bukan hanya bentuk penebusan utang, tapi jebakan dalam perang kekuasaan yang penuh dendam dan pengkhianatan. Pagi harinya, Naya terbangun oleh suara gaduh di luar kamar. Ia keluar dan melihat beberapa petugas tambang berlari ke arah belakang rumah. Seorang pria tua terbaring di tanah. Napasnya terengah. Pak Raga. Jantungnya kambuh. Teriak salah satu pengawal. Naya mendekat. Tapi sebelum ia sempat bicara, Pak Raga menarik tangannya. Ada yang ingin kakek bilang. Ujarnya dengan napas berat. Kamu harus ke ruang bawah tanah. Di sana, kamu akan temukan alasan kenapa semua ini terjadi. Napasnya terputus. Para penjaga segera membawa Pak Raga ke rumah sakit. Naya berdiri mematung. Tapi kali ini, ia tak ragu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, ditemani Raka, Naya kembali ke ruang bawah tanah, ke pintu yang bertuliskan nama Ratri. Dengan tangan gemetar, Raka membuka kunci besi tua. Pintu berderit perlahan. Di balik pintu, ada ruang sempit yang dipenuhi berkas tua, peta lama tambang, dan satu meja kerja yang penuh goresan tinta. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah kotak kayu tua di bawah meja. Di dalamnya, puluhan surat yang belum pernah dikirim. Surat-surat dari Ratri. Semua ditujukan untuk satu orang, seorang wanita bernama Nadia. Naya membaca salah satu surat. Dan di sana, tertulis sesuatu yang membuat seluruh dunia Naya runtuh. Untuk putriku, Nadia. Maaf karena ibu tak bisa membawamu pergi dari tempat ini. Tapi jika kamu membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah, kamu adalah alasan kenapa aku bertahan. Raka membaca bersamaan dengan Naya. Ia mematung. Nadia, itu nama ibu kandungku. Mata mereka saling bertemu. Naya terjatuh. Tubuhnya lemas. Ia baru sadar bahwa kisah hidupnya ternyata tak hanya tentang utang dan pernikahan. Ia adalah bagian dari masa lalu yang ingin dikubur. Dan Raka, bisa jadi adalah darah dari luka yang sama. Udara di ruang bawah tanah terasa makin menyesakan. Surat-surat tua berserakan di lantai. Lembar demi lembar seperti menguliti masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Naya duduk diam. Matanya masih terpaku pada nama yang tertulis di setiap amplop. Nadia. Nama itu terlalu familiar. Terlalu dekat. Jadi, Ratri adalah nenek kandungku. Raka bertanya pelan. Suara parau menahan gejolak yang membuncah dalam dada. Naya mengangguk lemah. Dan itu berarti aku dan kamu. Sepupu jauh.
sahut Raka cepat. Seperti tak ingin melanjutkan kalimat yang membuat hatinya sendiri bergetar. Tapi di balik kalimat pendek itu, ada luka dan ketakutan yang mereka berdua belum siap hadapi. Naya memejamkan mata. Ingatannya melayang ke ibunya. Wanita yang selalu menghindar jika ditanya soal masa lalu. Yang selalu gemetar setiap mendengar nama Batu Luhur. Aku harus tanya langsung ke ibu, bisik Naya. Tapi sebelum ia sempat berdiri, Raka menahan tangannya. Kalau kamu benar-benar cucu Ratri, maka kamu punya hak atas tambang ini. Apa maksudmu? Ratri dulu pernah punya saham atas tambang ini sebelum semuanya diambil paksa oleh Pak Raga. Dia bukan sekadar istri, dia salah satu pendiri tambang Batu Luhur. Naya menatap Raka dengan napas tak teratur. Jadi, semua ini hanya perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, ini tentang pengkhianatan, warisan, dan darah. 2 hari kemudian, Pak Raga masih dirawat intensif di rumah sakit kota. Kondisinya kritis. Tapi dalam kesadarannya yang naik turun, ia sempat meminta agar Naya datang seorang diri. Di kamar rumah sakit, tubuh Pak Raga tampak rapuh. Selang infus menempel di tangan, dan alat bantu napas mengisi udara dengan suara mesin monoton. Namun ketika Naya duduk di sampingnya, ia membuka mata pelan. Kamu sudah tahu ya? Tanyanya lirih. Naya mengangguk. Pak Raga menghela napas dalam. Aku mencintai Ratri. Tapi aku juga takut kehilangannya. Saat ia mulai bicara tentang keadilan untuk para buruh, aku melihatnya sebagai ancaman, bukan pasangan. Aku membungkamnya. Dan aku? Kenapa aku yang kamu nikahi? Pak Raga tersenyum lemah. Kamu wajahnya, salinannya. Setiap aku melihatmu, aku melihat penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku pikir dengan menjagamu, aku bisa menebus dosa. Air mata menggenang di mata Naya. Tapi bukan karena belas kasihan. Lebih karena getir dan ironi yang menusuk. Kalau kamu ingin menebus dosa, jangan wariskan bara. Wariskan kebenaran. Pak Raga menatap langit-langit kamar. Kalau aku mati, buka brankas di ruang kerja. Kode aksesnya tanggal ulang tahun Ratri. Malam itu, Naya dan Raka kembali ke ruang kerja tua yang dipenuhi kayu jati dan bau cerutu. Brankas yang tersembunyi di balik lukisan akhirnya terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan dokumen penting. Akta saham atas nama Ratri, surat pengakuan kesalahan dari Pak Raga, serta peta tambang yang menunjukkan zona-zona ilegal yang pernah digunakan untuk mengubur para buruh yang hilang. Ini, bukti lengkap untuk menjatuhkan seluruh jajaran direksi tambang, gumam Raka. Naya menggenggam dokumen itu erat. Kita harus bawa ini ke media, ke pengacara, ke siapapun yang bisa bantu. Tapi mereka punya orang di mana-mana. Nay. Polisi, jaksa, bahkan media lokal. Kalau begitu, kita pakai yang mereka takutkan. Kebenaran dan nama Ratri. Di hari keempat, kondisi Pak Raga menurun drastis. Dokter mengatakan waktunya tak lama lagi. Naya berdiri di sisi ranjangnya, menatap wajah pria yang pernah ia benci, yang kini hanya tinggal raga tua dengan sejuta dosa. Kamu akan kuberi satu permintaan terakhir. Ucap Naya tenang. Apa itu? Tanda tangan pengalihan saham ke nama cucumu, Raka. Dan pengakuan bahwa kamu pernah menutupi kejahatan tambang. Pak Raga menatap Naya lama, lalu mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen terakhir dalam hidupnya. Setelah itu, ia tersenyum samar. Sekarang, aku bisa tenang. Dan 1 jam kemudian, Pak Raga menghembuskan napas terakhirnya. Kabar kematiannya mengguncang seluruh wilayah tambang. Berita tersebar cepat. Tapi lebih cepat lagi adalah gemuruh dari perlawanan para pekerja tambang yang selama ini hanya diam. Mereka mulai berbicara, menyebarkan kebenaran. Dan yang berdiri di depan mereka, bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi Naya. Dengan dokumen lengkap, Naya dan Raka menggandeng pengacara HAM dan organisasi lingkungan untuk membongkar kejahatan tambang Batu Luhur. Tapi perjuangan baru saja dimulai. Karena ketika bara telah menyala, ia tak hanya membakar tanah,
tapi juga menyulut amarah mereka yang selama ini memanfaatkan kegelapan. Dan Naya sadar, kekuasaan sejati bukan tentang memegang tambang, melainkan mengubahnya menjadi terang. Namun di balik semua ini, masih ada satu sosok yang diam-diam memantau. Seorang pria dari masa lalu Ratri, yang belum selesai dengan dendamnya. Setelah kematian Pak Raga, suasana di rumah tambang berubah. Tak lagi sunyi, tapi juga belum damai. Naya yang kini secara hukum menjadi istri mendiang pemilik tambang, mulai disorot media lokal. Foto-fotonya tersebar di surat kabar, menyebutnya sebagai janda muda pewaris tambang batu luhur. Namun bukan itu yang membuat Naya gelisah. Bukan kamera, bukan sorotan, tapi bayangan yang mengikuti. Sudah 3 malam berturut-turut, ia merasa diawasi. Saat membuka tirai jendela kamarnya, ia sempat melihat siluet seorang pria berdiri di pekarangan belakang. Tapi ketika ia keluar, tak ada siapa-siapa. Dan kini, surat ancaman mulai datang satu persatu. Jangan ganggu tambang ini, atau kamu akan jadi bara berikutnya. Surat tanpa nama, tanpa jejak. Raka pun mulai resah. Beberapa alat berat di lokasi tambang utama rusak misterius. Ket dinding kantor dicoret dengan tulisan merah darah. Pewarisan ini haram. Ini bukan dari pekerja, ucap Raka saat memeriksa kamera pengawas. Lalu dari siapa? Tanya Naya. Raka menghela napas. Dulu, sebelum Ratri dibungkam, ada satu orang yang menolak tunduk. Namanya Bahar, mantan kepala tambang yang pernah dituduh makar dan dipecat. Tapi dia hilang, tanpa jejak. Kamu pikir dia masih hidup? Bukan cuma hidup. Aku rasa dia menunggu waktu untuk membalas. Pagi itu, seorang pria tua mendatangi rumah tambang. Wajahnya kasar, kulitnya legam terbakar matahari. Tapi sorot matanya tajam seperti silet. Namanya Pak Surya, mantan teman dekat Ratri dan Bahar. Aku tahu kalian cari jawaban. Tapi kalian harus tahu, kebenaran itu berbahaya. Ucapnya tanpa basa-basi. Naya menatap Pak Surya dengan tajam. Kami sudah terlalu dalam untuk mundur. Pak Surya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan peta tua dari dalam tasnya. Peta asli struktur bawah tanah tambang batu luhur. Peta yang tak pernah dipublikasikan. Lihat titik merah ini. Dulu digunakan untuk menyimpan hasil tambang ilegal. Tapi lebih dari itu, Bahar percaya di bawah titik itu ada kuburan massal. Naya menutup mulutnya. Kuburan. Pekerja yang dibungkam. Termasuk anak saya. Suasana berubah sunyi. Angin seolah ikut diam. Dengan bantuan beberapa relawan lingkungan dan wartawan independen, Naya dan Raka memimpin penggalian diam-diam di lokasi rahasia yang ditunjukkan Pak Surya. Dan pada kedalaman tertentu, bau busuk mulai tercium. Tulang belulang mulai terlihat. 1, 2, 3. Puluhan. Dan di antara semua itu, ditemukan plat logam dengan ukiran inisial BR. Bahar Rashid. Dia dikubur di tambang yang dia bangun sendiri, gumam Raka lirih. Dan sekarang, kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya, sahut Naya. Namun kebenaran itu tidak tinggal diam. Malam itu, saat semua pekerja telah kembali ke rumah masing-masing, suara ledakan terdengar dari arah kantor pusat tambang. Api menyala, melahap sebagian bangunan. Sirine meraung. Ketika Naya dan Raka tiba di lokasi, mereka menemukan simbol aneh di dinding yang masih tersisa. Darah dibayar darah. Media mulai memberitakan kerusuhan, menyebut kejadian ini sebagai konflik internal warisan tambang. Beberapa orang mulai meragukan kepemimpinan Naya dan Raka. Tapi mereka tak gentar. Justru inilah saatnya untuk memutar balik semua. Dengan semua bukti dan saksi yang ada, Naya menggandeng LSM Nasional untuk menggelar konferensi pers besar-besaran. Di hadapan kamera, ia membeberkan sejarah kelam tambang batu luhur. Ia memperlihatkan foto-foto tulang belulang, dokumen pengalihan saham ilegal, dan surat pengakuan dari almarhum Pak Raga. Ini bukan soal siapa yang mewarisi tambang, ucap Naya di hadapan publik. Tapi siapa yang sanggup membersihkan dosa yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.
Ucapan itu menggema. Tak hanya di media sosial, tapi juga di ruang-ruang pemerintahan. Laporan penyelidikan khusus dibentuk. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Batu Luhur, tambang dihentikan sementara. Namun semua itu bukan tanpa harga. Beberapa malam kemudian, rumah Naya disusupi. Buku harian Ratri hilang. Laptop Raka dihancurkan. Dan telepon tanpa suara datang berkali-kali. Lalu, pada suatu malam, saat Naya sedang sendiri di taman belakang, sebuah suara muncul dari kegelapan. "Kamu pikir kamu menang?" Ia menoleh. Seorang pria tua dengan wajah separuh terbakar berdiri di balik pohon. Matanya merah. Tangannya menggenggam sekop berkarat. "Aku adalah yang seharusnya mewarisi tambang ini. Aku yang tahu darah siapa yang pertama tumpah di batu itu. Aku saksi. Aku, pewaris kegelapan." "Siapa kamu?" Naya bertanya dengan napas tercekat. Pria itu mendekat, menyingkap wajahnya. "Aku, Bahar." Naya berdiri mematung. Di depannya, pria yang selama ini dikira sudah mati, ternyata masih hidup. Bahar, lelaki yang namanya tertulis di plat logam di bawah tambang. Lelaki yang seharusnya terkubur bersama dosa masa lalu. Tapi kini ia ada di sini. Hidup. Dengan luka di wajah, mata menyala merah, dan napas berat yang penuh dendam. "Aku tidak mati, Naya," ucapnya lirih, tapi tajam seperti sembilu. "Aku disiksa, dikubur hidup-hidup. Tapi tanah ini tidak mau menelanku." Naya melangkah mundur perlahan. Tapi Bahar mendekat, membawa aroma tanah, solar, dan luka yang belum sembuh. "Kenapa kamu kembali?" tanya Naya. Suaranya bergetar, tapi tatapannya tak lepas dari mata Bahar. "Karena kamu mewarisi tambang ini. Dan kamu pikir kamu bisa bersih dari darah masa lalu?" "Tidak, Naya. Tidak ada warisan yang tidak berlumur dosa." "Aku tidak pernah menginginkan ini," balas Naya cepat. "Tapi aku juga tidak akan biarkan warisan ini melukai lebih banyak orang." Bahar menyeringai. "Kamu terlalu mirip Ratri. Sama keras kepala. Sama berani. Tapi lihat bagaimana akhirnya dia." Kata-kata itu menyayat. Tapi bukan rasa takut yang muncul di dada Naya. Justru kemarahan. "Kalau kamu ingin balas dendam, kenapa tidak langsung ke Pak Raga?" bentak Naya. "Karena dia mati terlalu cepat. Mati terlalu damai," jawab Bahar. "Aku ingin menghancurkan warisannya. Melalui kamu." Keesokan harinya, Raka menemani Naya ke kantor polisi. Mereka melaporkan penampakan Bahar dan ancaman pembunuhan. Tapi seperti biasa, polisi diam. Tak ada tindakan. Tak ada tangkapan layar. Tidak ada kamera yang merekam wajah Bahar. "Dia seperti bayangan," gumam Raka. "Muncul tanpa jejak. Menghilang tanpa suara." Namun tak lama setelah laporan itu dibuat, para pekerja mulai mengundurkan diri. Satu persatu. Beberapa di antara mereka mengaku dihantui. Ada yang melihat sosok pria tua berlumur darah di dekat lubang tambang. Ada yang mendengar suara jeritan dari dasar galian. Tambang itu kembali menjadi rumah ketakutan. Dalam kekacauan itu, Naya menerima kiriman paket misterius. Sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, hanya ada dua benda. Cincin pernikahan Ratri yang telah berkarat, dan rekaman suara. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman itu. "Kalau kamu dengar ini, berarti Bahar masih hidup. Dia lelaki yang pernah aku cintai. Sebelum aku mengenal Raga. Tapi dia berubah. Tambang ini mengubahnya. Keserakahan membuatnya gila. Bahar bukan hanya korban, Naya. Dia juga pelaku. Dia pernah mengurung pekerja yang melawan. Menjual batu bara secara ilegal. Dia yang memicu kerusuhan tahun itu. Tapi semua kesalahan ditimpakan pada Raga. Dan aku yang dibungkam." Suara rekaman berhenti. Naya menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Dunia seperti berputar cepat. Selama ini, semua orang menganggap Bahar adalah korban mutlak. Tapi kenyataannya lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Jadi,
Siapa sebenarnya monster di tambang ini? Gumamnya. Naya mengatur pertemuan dengan Bahar. Secara diam-diam. Di lokasi tambang lama, tempat yang dulu disebut sebagai lidah neraka, karena kedalamannya yang curam dan gelap. Bahar datang tepat waktu. Wajahnya tenang, tapi matanya tetap menyimpan kobaran api yang tak pernah padam. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanyanya. "Aku tahu segalanya. Tentang kamu. Tentang kerusuhan. Tentang keserakahanmu. Tentang siapa yang pertama kali menjual tambang ke investor asing." Wajah Bahar mengeras. "Kamu pikir kamu bisa main api dengan aku?" "Aku tidak takut api, Bahar. Aku tumbuh di bara," ucap Naya tegas. "Kamu ingin balas dendam? Silakan. Tapi kamu bukan korban. Kamu hanya bayangan lain dari Raga, hanya lebih kejam." Bahar menarik napas panjang. "Aku tidak akan menyerah. Kalau aku tidak bisa dapatkan tambang ini, maka tidak ada yang bisa." Dan saat itu juga, ia menyulut detonator kecil yang disembunyikan di balik rompinya. Suara ledakan bergema, membuat tanah bergetar. Asap tebal naik dari ujung tambang. Tapi Naya sudah bersiap. Beberapa detik sebelum ledakan terjadi, tim keamanan tambang yang baru, yang dilatih khusus oleh Raka, berhasil menarik Naya ke tempat aman. Bahar terjatuh ke dalam lubang tambang yang terbuka lebar akibat ledakan. Tubuhnya hilang ditelan kegelapan. Untuk kedua kalinya, Bahar menghilang dalam tanah. Tapi kali ini, untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, tambang batu luhur resmi ditutup sementara oleh pemerintah pusat untuk penyelidikan mendalam. Naya dan Raka memutuskan mengubah tempat itu menjadi monumen peringatan bagi semua korban yang pernah terkubur dalam keserakahan dan kekuasaan. Di depan gerbang utama tambang, dipasang prasasti batu besar bertuliskan, "Di atas tanah ini, pernah tumbuh kekuasaan. Tapi di bawahnya, tertanam nyawa-nyawa yang dilupakan. Jangan biarkan bara ini menyala kembali tanpa nurani." Namun meski kebenaran telah muncul, nama Naya belum benar-benar bersih. Sebagian masyarakat masih menyaksikan keputusannya, sebagian lagi mulai menghormatinya. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan saat ia berdiri di atas bukit batu luhur, menatap tambang yang kini sepi, ia tahu satu hal. Bara memang bisa memanaskan. Tapi jika tak dijaga, ia juga bisa membakar segalanya. 1 bulan berlalu sejak tragedi terakhir di tambang batu luhur. Berita tentang ledakan dan hilangnya Bahar menjadi viral, memancing perhatian nasional. Pemerintah, LSM, dan media berlomba-lomba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tambang itu selama puluhan tahun. Tapi hanya Naya dan Raka yang benar-benar tahu seluruh kebenarannya, karena mereka hidup di dalamnya. Hari-hari Naya kini jauh dari bayang-bayang Pak Raga dan trauma masa lalu. Ia tidak lagi sekadar pewaris. Ia menjadi pelindung, penggerak, dan pemimpin. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Bara Ratri, mengusung misi pemulihan lingkungan bekas tambang dan pemberdayaan keluarga-keluarga pekerja yang dulu terlupakan. Sebagian masyarakat masih memandangnya dengan keraguan. Tapi tak sedikit pula yang mulai percaya. Karena dalam setiap langkah yang ia ambil, Naya tidak pernah menginginkan pujian. Ia hanya ingin satu hal, keadilan. Pada suatu sore yang mendung, Naya kembali ke rumah tua di bukit, rumah peninggalan Ratri. Raka menemaninya. Mereka berjalan di halaman belakang yang mulai ditumbuhi tanaman-tanaman baru. Udara di sana tak lagi sesak. Angin berembus tenang. Di depan batu nisan kecil bertuliskan Ratri, Naya menaburkan bunga melati. Ia menggenggam tangan Raka, lalu berbisik pelan. "Aku sudah melanjutkan perjuangan beliau." Raka mengangguk. Matanya menerawang jauh ke arah lubang-lubang tambang yang kini telah ditutup dan ditanami kembali. "Kamu tahu, Nay?" ucap Raka. "Kalau aku tidak bertemu kamu, mungkin aku akan terus hidup dalam kebohongan warisan kakek." Naya tersenyum. "Dan kalau aku tidak dipaksa menikah dengan dia, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa diriku yang sebenarnya." Mereka berdiri dalam diam, membiarkan angin membawa kenangan dan luka pergi perlahan. Beberapa hari kemudian,
Naya menerima undangan dari kampus hukum ternama. Ia diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema, Transisi Tambang ke Kehidupan, Perempuan di Tengah Bara. Di hadapan ratusan mahasiswa, aktivis, dan jurnalis, Naya berbicara tanpa naskah, tanpa catatan. Hanya dengan hati. Aku bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Aku bukan orang yang pernah bercita-cita menjadi pemimpin tambang. Aku hanya gadis desa yang terpaksa menikah dengan pria tua demi menyelamatkan ibunya. Tapi dari keterpaksaan itulah aku belajar bahwa tidak semua warisan layak dipertahankan. Beberapa harus dihancurkan agar kehidupan baru bisa tumbuh. Tepuk tangan menggema. Tapi bagi Naya, yang lebih penting dari itu adalah bisik-bisik para perempuan muda yang mulai berani berkata, "Kalau dia bisa, aku juga bisa." Pada malam terakhir cerita ini, Naya duduk di beranda rumahnya bersama Raka. Di hadapan mereka, cahaya-cahaya rumah warga di sekitar tambang mulai menyala seperti bintang di tanah. Dulu, itu semua terhalang debu dan asap. Kini, langit batu luhur bersih untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya Raka tiba-tiba. Naya menatap langit. "Belum sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu kemana aku melangkah." Raka tersenyum. "Aku akan selalu berjalan di sampingmu." Dan malam pun memeluk mereka dalam sunyi yang damai. Bara terakhir telah padam. Tapi cahaya yang lahir dari gelap akan tetap menyala.